Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun menjadi korban peluru nyasar saat sedang tidur di rumahnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Korban mengalami luka jahitan pada bagian kaki. Peristiwa ini terjadi pemirsa di Jalan Utama 2 Cengkareng, Jakarta Barat. Atap rumah warga bolong akibat terkena peluru nyasar pada Selasa malam lalu. Peluru menembus asbes hingga plafon rumah. Peluru mengenai salah satu anak pemilik rumah di bagian kaki saat korban tidur di dalam kamar. Korban menangis saat kakinya tertembak dan juga mengeluarkan darah. Korban, M, berusia 5 tahun ini mengalami luka pada bagian lutut sebelah kiri karena terserempet peluru. Sementara itu proyektil peluru kaliber 9 mm ditemukan 1 meter dari posisi korban tertidur. Nah, yang korban anak saya yang umur 5 tahun. Itu gimana Pak kronologisnya? Jadi posisi tanggal 11, 22.15 jamnya kita lagi tidur. Tiba-tiba dengar suara ces. Kita ngeliat ke atas apa sih yang jatuh, kok ada lubang ataunya anak udah nangis. Ya udah kita lihat kakinya ada luka, kita pindahin, kita pengobatan pertama. Kita lapor, langsung bawa ke rumah sakit IGD ya 3 jahitan, suntik tetanus, sama ronsen sih aman. Sementara itu tim Puslap 4 Polri mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih menyelidiki asal-usul peluru. Tim Puslap 4 Mabes Polri ini juga mendatangi rumah M yang merupakan bocah laki-laki yang menjadi korban peluru nyasar dan melakukan olah TKP. Dengan melihat atap lantai 2 rumah korban, polisi juga memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian di Jalan Utama 2 Cengkareng, Jakarta Barat. Proyektil peluru telah diserahkan ke Puslap 4 untuk dilakukan uji balistik. Nantinya dari uji balistik itu dapat diketahui asal-usul, jenis senjata, serta arah tembakan yang menyebabkan bocah 5 tahun itu terluka. Dan pemirsa, untuk memperdalam kasus seorang bocah yang terkena peluru nyasar, kami sudah bersama dengan AKBP Arfan Zulfan Sipayung, Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Pak, bagaimana kondisi korban pada saat ini? Terima kasih Mbak Gita untuk kondisi korban sampai hari ini, di mana kejadian hari Selasa malam kemarin, di mana korban mengalami luka di bagian lutut kiri, gitu Mbak Gita. Dampak dari luka tersebut ini tentunya apakah akan berpengaruh juga dalam kondisi fisik korban ke depannya, Pak? Untuk dampaknya sendiri, sampai sekarang kondisi masih bagus dan sudah bisa beraktivitas untuk korban tersebut dan tidak ada hambatan dalam beraktivitas sendiri untuk korban tersebut, Mbak Gita. Oke, artinya kondisi masih berangsur cukup membaik ya Pak ya. Bagaimana kemudian hingga saat ini? Ya, bagaimana Pak hingga saat ini salah satunya juga dengan uji balistik yang sudah dilakukan, apakah sudah diketahui asal-usul dari peluru nyasar tersebut Pak? Adapun dari tim lapor dari Mabes Polri sudah melaksanakan, sudah didampingi dari Satreskrim Polres Jakarta Barat, sudah melaksanakan olah TKP dan hasil dari proyek kejadian tersebut kami sudah berikan ke lapor untuk diteliti untuk mengetahui dari senjata apa yang digunakan terkait dari proyek tersebut, Pak kita. Dari hasil sejauh ini senjata ini apakah sudah diketahui Pak siapa pemiliknya atau jangan-jangan senjata ini kerap digunakan oleh anggota polisi, Pak? Sampai sekarang kami menunggu hasil dari penelitian dan pemeriksaan dari laboratorium polisi Barreskrim Mabes Polri, Mbak. Jadi kami menunggu hasil dan kemarin kami sudah serahkan hasil koreksi tersebut ke lapor Mabes Polri, Mbak. Baik. Selain dari pemeriksaan, Pak, sudah ada informasi juga kah? Apakah mungkin pada hari itu ada pergerakan penangkapan di sekitar lokasi pada saat hari penembakan nyasar itu terjadi? Jadi untuk kami masih memeriksa beberapa saksi, di mana kami sudah memeriksa
3 saksi pada saat kejadian juga, dan kami masih pengembangan dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di daerah TKP, di daerah Cengkareng. Ya. Demikian, Mbak. Bagaimana Pak sejauh ini upaya penyelidikan lebih lanjut mengingat ini kejadian yang sangat tidak lazim ya Pak untuk terjadi? Kami masih tahap penyelidikan dengan koordinasi dari beberapa saksi bagaimana proyektil tersebut jatuh dari atap rumah atau toko tersebut mengenai dengan pelapor dan mengenai korban pada saat tidur jam 22.15. Jadi kami masih tahap pengembangan penyelidikan, Pak Anggita. Dari berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi, apa saja Pak informasi terbaru? Keterangan saksi karena pada saat keluarga korban pada saat itu sudah tidur karena kejadian malam hari, jadi secara memberikan informasi bahwa tiba-tiba korban mengalami luka dan kedua orang tua melihat pada saat tidur memang ditutupi dengan selimut. Namun untuk pengembangan dan informasi kami akan memperdalam sekitar warga yang akan kami periksa. Nanti penyelidikan juga kami selalu maraton untuk kami bisa memperdalam bagaimana kejadian tersebut. Gitu, Mbak. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan penyelidikan selanjutnya. Terima kasih AKBP Arfan Zulfan Sipayung, Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak, selamat bertugas kembali.